Ada yang tahu nggak ya tentang NFT atau NFT itu apa? NFT non-fungible token, gokil. Jadi NFT itu bukan jamur ya guys. NFT itu non-fungible, itu artinya dia itu unik, terus nggak bisa di-replace. Nah ini nih contohnya kayak itu kalau Pokemon card gitu kan cuma ada satu. Terus kayak kalau di dunia asli itu kayak art yang misalnya Monet atau Mona Lisa itu tuh kalau di dunia kita sekarang itu kayak seperti NFT gitu. Cuma bedanya kalau NFT itu untuk sekarang dia itu masih di internet, melewat online. Nah, NFT ini sebenarnya bisa nih dibawanya macam-macam. Bisa Binance barusan buat NFT baru, tapi yang paling populer itu masih dibawanya Ethereum. Jadi kalau misalnya orang jual beli, mereka bayarnya pakai Ethereum. Nah, ini tipe-tipe NFT ini bisa gini nih, bisa digital art, terus bisa collectibles, terus bisa game, bisa bank. Jadi macam-macam sih. Oke, mungkin untuk intermezzo kita main tebak-tebakan harga ya guys. Ini mungkin ada beberapa yang pernah lihat. Coba tebak ini berapa, ayo. Gerak gitu nggak sih gambarnya? Kenapa, Fali? Itu gambarnya gerak ya? Iya, gambarnya gerak. $2.000, 1 miliar. Oke guys, ini tuh sebenarnya ini tuh 3.600, nggak gitu mahal lah ya buat apa, mungkin buat Yogus yang ngomong 1 miliar murah lah ya, Gus. Besil, nanya dong, ini yang dijual apanya? Dijual? Ini malu nggak ada yang buka kamera. Oke, buka kamera, gengs. Buka kamera. Kamera dong. Oke, next ya guys, next. Buka suara juga dong, biar ini kan interaktif presentation. Jual borak, silakan buka kamera. Tapi nanti hitam semua gitu. Mukanya disensor, iya. Matanya pakai yang hitam-hitam gini. Nah, ini. Gitu. Kosong. Nah, ini ada yang pernah lihat nggak guys? Video ini? Ini juga termasuk NFT nih, bentuk NFT kayak gini nih, kayak digital art. Coba tebak ini berapa, ayo? 10.000. 10.000, salah, masih jauh. 10.000 masih jauh. 10.000 US dollar. 100.000. 100.000 masih jauh. 1 juta dolar. 1 juta, ya mendekati lah, tapi belum. Waduh. 15 juta. Oke, itu ada yang ngomong 17 juta ya. 17 juta masih belum. Hah? Buset. Gimana ngitungnya sih? Ini lelang. Ya, ini bidding nih. Jadi orangnya bukanya 6,6 miliar nih. Tapi kejualnya berapa tuh, Mbak? Ayo. Jualnya 60. Kejualnya berapa? Kejualnya? 10 juta. Ini enggak. Ya ampun. 60. Jual ini nih, apa kali daripada jual bakso. Oke, terakhir ya, guys. Nah, ini tuh yang ini tuh yang buat, yaitu populer YouTuber namanya Logan Paul. Terus dia stop jadi YouTuber, terus dia membuat NFT ini. Ini dijualnya sama dia itu 17.000. Tapi yang lebih nggak masuk akal lagi, dia tuh jual video klip YouTube-nya dia, jadi di klip gitu, itu dijual 20.000. Jadi memang ya ini sebenarnya agak nggak masuk akal sih. Soalnya
yang kasih nilai itu bukan kayak emang ada nilainya, tapi kayak beneran kayak art gitu. Jadi kalau misalnya menurut aku worth it-nya kayak tadi 69 million, ya kalau ada yang mau bayar ya silakan bayar gitu. Terus, nah, terus gimana caranya nih mau cuan lewat digital art? Ada 2 cara. Kalian bisa jadi creator. Kalau creator tuh ya kalian yang kayak buat art-nya. Terus buat art-nya, kalian pertama harus punya Ethereum. Ethereum ini buat bayar kayak fees gitu. Jadi mungkin kayak kalau misalnya marketplace, ada marketplace-nya kayak Tokopedia gitu. Tapi nanti kalian transaksinya pakai Ethereum. Terus kalian harus bayar fees kalau ada yang beli. Ya persis kayak Tokped gitulah, kayak kita cas seller kita kayak 3% buat pakai bebas ongkir gitu. Ya ini sama, dia juga cas berapa persen gitu. Ini aku kasih contoh marketplace-nya tuh kayak gini nih modelnya. Ya beneran kayak semuanya cuma website online doang gini. Nih ada auction, kalian bisa nge-auctionin nih. Ini sekarang price-nya 69 juta ya. Iya, 69 juta. Terus bisa bidding gitu kalian. Nah, terus kedua, kalian juga bisa jadi reseller. Reseller itu kalian beli dari orang, terus habis gitu nanti kalian jual ke orang lain. Nah, ini sebenarnya ini yang aneh itu gini. Kalau misalnya gambar batu ini dijual kan, tapi aku bisa ambil gratis. Itu kayak nggak masalah. Soalnya yang jadi kepemilikan itu, oh iya kayak ini tuh yang pemilik utamanya aku loh. Jadi sebenarnya main positifnya tuh mungkin kayak kalian bisa break gitu. Iya ini loh kayak gambar yang kayak tadi itu yang harganya 69 million itu yang punya originalnya aku. Tapi kalau orang mau copy itu nggak apa-apa gitu. Terus kalau misalnya nanti itu tuh dibuat jadi kayak merchandise gitu, itu yang dapat uang itu bukan yang pembeli NFT-nya itu, tapi yang buat art-nya. Jadi sebenarnya dia juga nggak dapat rights kayak buat royalty rights juga. Nanti kalau misalnya sebagai creator, kalau kalian buat terus dibeli orang, terus orang itu jual lagi ke orang lain, tuh kalian juga dapat persenan waktu dijual ke orang lain. Nah kayak batu ini, itu tuh banyak gitu batunya. Jadi kayak tujuan batu ini cuma literally buat kayak trading batu harganya beda-beda, tapi modelnya sama semua. Nah, terus next, selain dari digital art, itu ada juga nih, cuan bisa lewat main game. Ini pakai NFT juga. Ini salah satu game yang mungkin ada yang pernah lihat nggak sih? Ada yang pernah lihat nggak game Axie ini? Enggak. Ini jujur kayak di dunia luar gua aja ini. Ini bener-bener belum main-main. Gua bener-bener nggak tahu model-model gini. Sumpah. Sebenarnya lagi naik kan harganya. Iya. Ini sebenarnya ya pertama kali aku lihat game ini tuh ada temanku dia kayak upload di Instagram, oh I sold my first Axie gitu, terus apa itu Axie gitu, penasaran kan. Nah ternyata Axie ini dia tuh kayak game di mana biasanya game kan ada itu free to play misalnya kayak main Mobile Legends, main apa kayak apa lagi ya, yang cowok-cowok tolong nih kasih contoh kayak yang tembak-tembak gitu. Tapi ada juga yang pay to play kan, yang kayak kalian misalnya pengen skin bagus-bagus, ya kalian kayak bayar gitu biar kayak keren-kerenan. Nah kalau ini play to earn, jadi kalian main, kalian dapat uang gitu. Tapi uangnya di sini tuh bentuknya itu tokennya mereka gitu. Nah, gimana caranya mulai? Pertama kalian harus punya Ethereum, soalnya NFT rata-rata mereka tuh di bawah Ethereum. Terus kalian download MetaMask ini, itu wallet buat nyimpen Ethereum kalian. Terus kalian download lagi Ronin Wallet. Ronin Wallet ini dari MetaMask ditransfer ke sini untuk beli Axie. Itu emang caranya Axie itu kayak gitu. Jadi mereka pengen kita transaksinya melalui wallet mereka gitu. Nah, terus what are Axies? Axies itu ini blob-blob bunder-bunder ini kayak lucu kan sebenarnya. Kayak mereka tuh ada 9 macam. Ada yang beast, kayak oranye itu biasanya beast. Terus kalau yang merah itu biasanya bug. Terus ungu ini ungu apa ya, ungu reptil, terus ada plant, ada macam-macam lah. Terus kayak tiap
kayak misalnya mereka bug, mereka menangnya sama reptil gitu, kayak Pokemon persis gitu sih. Ini nanti kalian koleksi, terus kalian tandingin sama eksi-eksi yang lain. Eksi sendiri itu ada beberapa komponen. Nah, pertama tuh kita lihat komponen body parts mereka. Jadi kayak mereka ada matanya gimana, telinganya gimana, kakinya gimana, mulutnya gimana, buntutnya gimana, sama apa namanya? Tanduk. Ya, tanduknya gimana gitu. Terus kayak komponen kedua itu kartu-kartunya. Kartunya ini yang bakal penting banget buat kalau nanti kalian lawan orang lain. Ini buat kalian attack. Soalnya tipe game ini tuh game lawan-lawanan pakai kartu gitu. Kartunya sendiri ini ada tiernya. Jadi misalnya, wah kartu yang ini tuh tier S, jadi dia lumayan kuat gitu. Yang ini cuma tier B. Nah ini kalau kalian mau tahu tier-tiernya apa, itu lumayan banyak sih. Tapi kalian bisa buka ini. Ini udah ganti nggak ya? Oh ya udah. Kalian bisa buka Exizone ini. Jadi nanti di situ kalian buka ini card tier list. Nanti bakal ada nih tiap kartu-kartu itu kekuatannya apa, tiernya di mana. Gitu. Nah ini terus mereka tuh juga ada Exi itu yang purebred atau ada yang campuran. Kalau purebred ini body parts-nya semuanya kayak warna hijau kan, yang ini berarti dia body parts-nya semua itu body parts plant. Kalau ini ada yang dari plant, ada yang dari bug, ada yang dari beast, ada yang dari reptil, jadi ini campur-campur gitu. Dia semakin pure, biasanya tuh semakin mahal. Kalau yang kayak campur-campur ini dia lebih murah, soalnya nggak fokus itunya, kartunya nanti kartu campuran gitu. Jadi kayak Exi kalian itu nggak specialize in something. Ini contohnya nih, ini kan dia buntutnya carrot kan, makanya di sini kalau kalian lihat, oh ya bokongnya ada wortelnya ini kan, terus nanti kalau punuknya pumpkin, jadi dia punuknya pumpkin, jadi kayak apa yang ditulis di sini ya dia muncul di gambar ini. Gitu. Terus ada combo-kombonya nih, kayak ini dua combo ini itu combo yang paling sering dipakai sih, kayak yang ini bug plan beast itu soalnya dia lumayan well rounded gitu. Yang plan ini biasanya buat tank. Kalau yang beast ini buat lawan-lawan. Kalau yang bug ini buat kecepatan. Kalau fish plan ini fish ini mereka kayak paling damage-nya gede. Terus diperin sama tank. Jadi yang tank ngelindungin terus yang ini lawan-lawan kayak gitu sih. Nah, terus kalau di dalam game itu tuh ada dua nih yang kayak paling uangnya mereka, tokennya mereka tuh ada dua, SLP sama AXS. Kalau SLP ini yang kalian dapetin kalau kalian misalnya lawan sama orang, terus kalian menang, kalian dapat SLP. Atau kalian main adventure, kalian dapat SLP. Kalau AXS ini, itu dipakai buat kalau kalian mau mengembangbiakan bunder-bundernya itu. Ini kalau jadi SLP ini jadi reward-nya kalian. Kalau AXS itu buat governance-nya di dalam gamenya. Jadi kalau kalian mau membantu kayak gamenya buat bangun-bangun environment mereka, kayak kalian invest AXS gitu. Ini nih, kalau kalian masuk ke dalam gamenya, itu modalnya kayak gini. Jadi buat mulai main, kalian harus punya 3. Soalnya emang formatnya tuh 3 lawan 3 gitu. Terus kalian bisa pilih main adventure atau arena. Arena ini yang lawan-lawan sama orang lain. Kalau adventure itu yang kayak lawan boss, kayak kalau Mario level gitu. Ini mereka batasinnya gimana? Itu tiap hari kalian itu dikasih energi yang pas. Jadi kalau misalnya kalian cuma punya 3, energi yang dikasihin ke kalian itu cuma 20. Tapi semakin banyak eksis yang kalian punya, energinya semakin banyak. Jadi kayak misalnya kalian punya 7, itu energinya 40 gitu. Jadi terus kalian juga bisa dapat SLP itu melalui quest. Quest ini paling biasanya disuruh, oh kalian harus pakai Exi gini atau apa gitu. Ini ada 3 cara kalian bisa main Exi. Yang pertama lewat adventure, itu yang tadi yang kayak kalian lawan-lawan.
kalian PvP lawan orang lain, atau breeding ini ngembang biakin. Kalau adventure modelannya kayak gini, jadi kayak kalian completing level aja gitu, terus nanti kalian bakal dapat SLP ini. Dulu tuh 150 SLP-nya, sekarang udah di cap-nya cuma 75. Mungkin soalnya semakin banyak yang main. Ini 75 itu kira-kira 10 USD-an gitu kalau sekarang. Kalau arena kayak gini nih, jadi nanti kalian ketemu musuh yang lain, terus keluar kartu-kartunya, kalian pakai nih, oke aku pakai kartu ini, apa gitu. Kalau menang kalian dapat SLP. Nah sekarang ini karena mereka kurangin base-nya yang ini, cuma 75, itu karena mereka juga mau fokus arenanya yang bakal menghasilkan kalian banyak SLP. Jadi semakin kuat tim kalian bisa dapetin SLP itu semakin banyak gitu. Ini terakhir, cara yang bisa kalian main tuh breeding. Breeding ini ngasilin anak. Jadi misalnya kalian kan punya 3 namanya. Itu kalian bisa kawinin tuh. Kayak untuk kawinin kalian perlu AXS tadi sama SLP tadi. Nanti keluar nih anaknya misalnya kayak gini. Dia tuh ada sistem DNA-nya juga. Jadi ada yang dominan, resesif 1 sama resesif 2. Nanti dari punyanya mama papanya itu di cross gitu. Jadi kayak kalau misalnya dua-duanya punyanya kalian itu sama-sama hijau semua gitu, kayak plan itu kalian bisa ngasilin anak yang pure breed. Tapi kalau misalnya campur itu resesifnya bakal masuk. Nah, resesifnya tuh biasanya kayak warnanya lain gitu. Misalnya resesif bug, resesif fish gitu. Dan itu bisa ngecampur ke anak kalian gitu. Ini model telurnya kayak gini. Ini waktu kalian beli Axis itu juga harus perhatiin nih kayak breed count-nya berapa. Kalau 3 rock 7 berarti mereka pernah dikawinin 3 kali, sisanya 4 kali lagi. Terus semakin kalian breed itu semakin mahal. Ini misalnya pertama kali breed cuma 150, terus nanti next-nya 300, terus 450, terus 750. Jadi tambah lama tambah mahal. Nah ini kalau kalian mau jadi sultan, kayak Regi boleh jualan telur-telur ini. Nah terus ini cara yang bukan melalui Axie, tapi banyak orang pakai cara ini. Jadi kalau misalnya buat kalian uangnya terlalu dikit gitu, kayak main selama itu cuma dapat kayak $30, itu kalian bisa ngadain scholarship program. Jadi kalian yang punya uang, kalian beli Axie-nya, terus kalian pinjemin Axie ini pergi ke orang-orang gitu. Nanti orangnya kalian yang pilihin, oke aku mau pilih yang orang yang niat, yang jago gitu. Nanti bagi hasil, misalnya aku dapat 65, dia dapat 35% gitu. Ini tergantung kalian sih. Dan ini semakin lama banyak orang itu mereka ngadain acara gini. Soalnya ini lebih sustainable dibanding kayak main sendiri gitu. Nah, ini pros and cons-nya Axie Universe. Kalau pros-nya ya lebih stable, soalnya dia pertama, terus paling sampai sekarang masih ada gitu. Terus lucu, terus ini bisa jadi long term passive income, apalagi kalau kalian pakai yang scholarship itu. Nah, kalau cons-nya untuk sekarang ya itu kayak harganya Axis itu kan tergantung Ethereum sama SLP juga kan. Jadi kayak kadang itu bisa mahal banget. Kayak sekarang itu 1 biji itu kira-kira paling murah tuh 200 gitu, $200. Tapi itu pun kayak nggak gitu bagus, kayak campuran atau kayak mungkin attack-nya nggak bagus, kartu-kartunya nggak bagus. Terus ini tuh karena bisa dikawin-kawinin, semakin lama tuh semakin banyak. Nah ini ada ketakutan kalau misalnya semakin banyak kan supply-nya berarti tambah tinggi, jadi kayak harganya bakal turun gitu. Terus ketiga, kalau sekarang semua tuh dikontrol sama Axie developer ini. Jadi kayak misalnya contoh yang kemarin itu kan awalnya cap-nya 150 SLP kan. Kalau sekarang cuma 75 gitu. Kayak itu ya mereka yang nentuin tiba-tiba oke, kayak kita cut gitu jadi separuh gitu. Jadi kita lumayan nggak bisa apa-apain kalau kayak gitu. Sama terakhir mereka tuh bisa ban juga. Nah kalau misalnya mereka udah ban, kita masih ada sih Axie-nya, tapi kayak kita nggak bisa mainin, terus ya nggak ada nilainya gitu. Jadi itu agak mengerikan. Ini sekilas aja kayak kamu di ban kalau misalnya umurmu di bawah 18, terus kamu pakai bots, terus punya multi account gitu, atau kayak time manipulation. Ini karena
Ini banyak orang ngelakuin ini, soalnya kan satu hari itu cuma dikasih 20 energi buat main kan. Jadi mereka cepet-cepetin gitu jam di HP-nya biar kayak dapat energi lagi, terus dapat uang lagi gitu. Ini sekarang di market ini mulai banyak nih, nggak cuma Exit doang. Ini yang paling baru ada My Devi Pet. Ini modelnya kayak mainnya Farmville gitu. Jadi kayak kalian kayak kalian ada farmnya, terus nanti kalian kayak tanam terus ambil gitu. Terus ada juga ini baru Binamon, ini di bawahnya Binance. Itu dia modelnya mirip sih sama Exi, cuma bedanya bunder-bundernya ini diganti jadi dragon. Nah ini mungkin terakhir, barusan ini newsnya kemarin ya, ada anak umur 12, dia kayak buat 400.000 habis 2 bulan, jualan yang ini kayak yang apa, ikan paus gambaran dia gitu. Jadi di papanya tuh web developer, terus dia kayak belajar, terus dia buat kayak gini, dijualin sama dia. Oke, itu aja sih guys.